Salam sehat, salam tarakanita untuk semua siswa kelas 11. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol pandemik COVID-19. Selalu berada di rumah dan selalu menjaga stamina tubuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang resensi. Kalau minggu lalu kita membahas berkaitan dengan tujuan resensi, kemudian manfaat resensi, jenis-jenis resensi, dan bagaimana langkah pembuatan resensi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks resensi. Masih bersama saya Triwardono MPD. Ya, baik. Kita mulai berkaitan dengan kebahasaan resensi. Nah, yang berkaitan dengan kebahasaan resensi nanti ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi atau kata sambung atau kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat. Jadi yang dihubungkan itu adalah kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Nah, yang konjungsi antar paragraf ini dinamakan transisi. Ya, dinamakan transisi. Yang pertama kita mempelajari berkaitan dengan konjungsi penerang. Konjungsi yang ada di dalam teks resensi yang pertama konjungsi penerang. Apa itu konjungsi penerang? Adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Jadi fungsi konjungsi penerang ini untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam suatu kalimat. Apa saja yang termasuk konjungsi penerang? Bahwa, yakni, ya. Jadi kata bahwa, yakni, ada lagi yaitu. Nah, ini adalah contoh penghubung antar kalimat di dalam konjungsi penerang. Lalu bagaimana penerapannya di dalam sebuah kalimat? Ya. Nah, di dalam kalimat contohnya, Vita menjelaskan bahwa acara baru akan dimulai jika seluruh tamu undangan telah datang. Jadi menerangkan, ya, menjelaskan bahwa acara akan dimulai kalau tamunya sudah pada datang. Contoh kedua, untuk mendapatkan berat badan yang ideal tidaklah sulit, yakni dengan melakukan olahraga secara teratur dan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Jadi sesuai dengan fungsinya adalah untuk menjelaskan, menerangkan suatu kejadian di dalam sebuah kalimat, yakni menerangkan bahwa untuk mendapatkan berat badan yang ideal itu apa saja yang dilakukan? Cukup olahraga secara teratur dan menjaga pola makan yang seimbang, ya. Kemudian contoh lain masih contoh lain di dalam kalimat, ya. Aku memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, yakni memberangkatkan kedua orang tuaku ke tanah suci Mekah. Jadi menerangkan, ya, menerangkan apa tuh cita-citanya? Oh, cita-citanya ingin memberangkatkan kedua orang tuaku ke tanah suci Mekah. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi temporal. Ya, apa itu konjungsi temporal? Adalah konjungsi atau kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Nah, kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitan dengan waktu. Ya, konjungsi temporal juga berfungsi untuk memperjelas kalimat serta mengurutkan waktu secara kronologis suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Nah, dengan adanya kata konjungsi temporal ini, maka suatu kalimat akan menjadi mudah untuk
dipahami. Nah, apa saja yang masuk di dalam konjungsi temporal? Sejak, ya, semenjak, kemudian, akhirnya. Ya. Jadi sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Lalu bagaimana? Contoh di dalam ya. Contoh di dalam kalimat, ya. Yang pertama, ya, ini saya ambil dari berita, ya. Ada berita di media massa. PDP berusia 50 tahun asal desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Praya, Lombok Tengah. Pasien ini diketahui mempunyai riwayat mengikuti kegiatan Ijtima Ulama sedunia di Goa, Sulawesi Selatan beberapa pekan yang lalu. Pasien itu kemudian dinyatakan positif pada Selasa 28 April 2020. Nah, kata kemudian ini penghubung waktu, ya, waktu dari urutan waktu dari awal dia melarikan diri, ya, kemudian dan ditangkap kembali istilahnya, ya, kemudian itu diketahui bahwa dia itu mengikuti kegiatan Ijtima Ulama sampai diperiksa itu dinyatakan positif. Ini urutan berkaitan dengan urutan waktu. Contoh lagi, ya, contoh berikutnya, ya. Bayi berusia 11 bulan yang positif COVID-19 akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 7 hari di RSMH Palembang, ya. Setelah dirawat, ya, meninggal dunia, ya. Ini contoh penggunaan kata akhirnya. Ini juga berkaitan dengan urutan waktu, ya. Contoh lagi, ya, contoh lagi. Ya, contoh dalam kalimat. Nah, ini contoh ini kata yang digunakan berada di awal, ya, awal. Semenjak penerapan PSBB, penambahan kasus positif COVID-19 turun drastis. Dalam satu hari hanya 10 kasus terkonfirmasi, sehingga jumlah total 1.124 kasus positif COVID-19 di Jawa Timur. Nah, ini berkaitan dengan urutan waktu juga, tetapi ini berada di bagian depan, ya. Semenjak ini berada di bagian depan, bukan di bagian akhir, bukan di bagian tengah, ya. Bisa dipahami, ya, berkaitan dengan contoh kalimat penggunaan konjungsi temporal. Nah, berikutnya konjungsi penyebab atau penyebaban. Nah, ini orang bisa mengatakan konjungsi kausal, ya. Konjungsi kausal, ada hubungan sebab akibat. Apa itu? Ya, bahwa konjungsi kausal itu suatu peristiwa pasti terjadi karena suatu sebab tertentu, nggak mungkin tidak ada sebab tertentu, ya. Jadi konjungsi kausal ini menjelaskan apakah suatu peristiwa atau kejadian itu terjadi karena sebab tertentu, ya. Maka contoh-contoh yang digunakan adalah kata karena, bisa saja ditambahi karena itu, ya, bisa saja sebab, ya, sebab itu, penyebabnya, nah, itu bisa saja. Ini sama saja, masih ada kaitannya hubungan sebab akibat, atau sering orang mengatakan ada hubungan kausal, ya. Lalu bagaimana contoh, ya, contoh di dalam kalimat, ya, contoh kalimatnya. Banyak masyarakat yang tetap nekat pergi mudik karena di Jakarta tidak memiliki penghasilan yang menjanjikan. Semua usaha dihantam COVID-19. Ini ada hubungan sebab. Mengapa mereka nekat pergi mudik? Ya, karena di Jakarta tidak memiliki penghasilan yang menjanjikan lagi, ya. Mudik ini berbeda dengan pulang kampung, ya. Kalau pulang kampung itu tidak kembali lagi, tapi kalau mudik itu kemungkinan bisa kembali lagi. Contoh kedua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana punya dugaan kuat aktivitas penambangan liar dan pembalakan liar menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor. Ini bisa saja diganti, ya, suatu penyebab, ya, jadi kan sebab, ya, suatu penyebab atau sebab tanah longsor di Kabupaten Bogor. Ini penggunaan contoh kalimat menggunakan
konjungsi penyebaban, ya, menggunakan konjungsi penyebaban, ya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan konjungsi yang pertama, nah sekarang bagian yang kedua yang ada di dalam teks resensi adalah berkaitan dengan pernyataan saran, ya, pernyataan saran. Nah, pernyataan saran itu termasuk bagian kedua kaidah kebahasaan, merupakan pendapat terhadap pernyataan atau peristiwa. Biasanya kalimat saran ini berisi sebuah solusi, ya, dan solusinya bersifat positif, bukan negatif, ya. Di dalam teks resensi itu kan yang ditonjolkan adalah bagian segi positif, ya, keunggulannya. Jadi tujuan dari kalimat saran ini untuk memberi pertimbangan penyelesaian terhadap suatu permasalahan, ya. Contohnya kata jangan, kemudian harus atau seharusnya, harusnya, ya, hendaknya, nah itu sama. Lalu bagaimana contoh di dalam kalimat? Nah, contoh di dalam kalimat, contohnya, ya. Buku ini sangat sedikit penjualannya dan gambar ilustrasi yang terdapat dalam buku ini masih berwarna hitam putih. Harusnya gambar ilustrasi yang berwarna dan menarik. Ini kan saran. Saran, tapi saran untuk segi positif, ya. Harusnya ilustrasi yang berwarna dan menarik supaya apa? Supaya sedikit penjualannya, yang sedikit penjualannya itu akan menjadi lebih banyak, ya, diminati. Ya, ini banyak diminati. Contoh kedua. Ya, contoh kedua. Banyak istilah asing yang akan sulit diterima oleh orang awam. Pembaca akan sulit mengerti. Cerita yang ditulis oleh Nina Sylvia sedikit bernarasi sehingga melelahkan mengikuti alur ceritanya. Hendaknya alur cerita narasi sedikit saja sehingga tidak membosankan karena terlalu panjang ujungnya. Ini kan saran, ya, ungkapan saran, ya. Jadi ini adalah suatu saran. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti berkaitan dengan unsur kebahasaan teks resensi? Jadi ada dua bagian, ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan konjungsi penerang, konjungsi penyebaban, konjungsi temporal. Ya, sekarang berkaitan dengan, dan kedua berkaitan dengan pernyataan saran, ya, pernyataan saran. Oke, bisa dimengerti? Oke, kalau sudah, tugas untuk Anda. Nah, silakan mengerjakan tugas di laman Google Form di bawah ini, dan batas pengerjaan sampai pukul 13 hari ini, ya. Hari ini pukul 13, lebih waktu terkunci secara otomatis. Nah, silakan lihat laman di bawah ini dan bisa dikerjakan segera, ya. Dan terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya, ya. Selamat mengerjakan dan selalu berada di rumah, ikuti anjuran-anjuran pemerintah.